Selamat datang di kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada pertemuan yang ketiga ini, mengambil materi sistem bilangan bersama saya, Heribertus Yulianto. Sebagai manusia, kita biasanya menghitung menggunakan sistem bilangan desimal atau basis 10. Komputer melakukan semua operasinya menggunakan sistem bilangan biner atau basis 2. Semua kode dan data program disimpan dan dimanipulasi dalam bentuk biner. Setiap angka dalam bilangan biner disebut bit dari kata binary digit dan hanya bisa mempunyai nilai 0 atau 1. Bit-bit umumnya disimpan dan dimanipulasi dalam kelompok 8 bit atau byte, 16 bit atau half word, 32 bit atau word, 64 bit atau double word. Rancangan komputer awal adalah menggunakan sistem bilangan desimal, yaitu Mark, Gamma, dan ENIAC. John von Neumann mengusulkan pemrosesan data biner pada tahun 1945, menyederhanakan rancangan komputer dan digunakan baik untuk instruksi maupun data. Relasi natural antara switch on-off dan perhitungan menggunakan logika boolean. Jadi bilangan biner itu punya relasi dengan switch on-off, true false, yes no, 1 0. Sistem bilangan desimal atau basis 10 aslinya dari menghitung menggunakan jari tangan. Digit dari kata Latin digitus yang berarti jari. Basis adalah jumlah angka yang berbeda termasuk 0 dalam sistem bilangan. Biner atau basis 2, bit, binary digit, mempunyai 2 angka, 0 dan 1. Oktal atau basis 8 mempunyai 8 angka, 0 hingga 7. Hexadesimal atau basis 16 mempunyai 16 angka, 0 hingga F. Contoh, 10 basis 10 sama dengan A basis 16. 11 basis 10 sama dengan B basis 16. Di sebelah kanan terdapat gambar sejumlah apel. Yang kita tahu jumlahnya ada 6 apel. Zaman dulu jumlah tersebut dituliskan sebagai I atau oleh orang Roma ditulis VI. Dalam basis 2 dituliskan menjadi 110 basis 2. Dalam basis 3 dituliskan menjadi 20 basis 3. Pada sistem bilangan Romawi, posisi tidak terikat atau bebas. I sama dengan 3. Jadi I yang pertama, I yang kedua, I yang ketiga nilainya sama-sama 1. Totalnya adalah 3. Pada sistem bilangan modern, berdasar pada notasi posisi atau nilai tempat. Pada sistem desimal, sistem notasi positif berdasarkan pangkat 10. Sistem biner, sistem notasi posisi berdasarkan pangkat 2. Sistem oktal, sistem notasi posisi berdasarkan pangkat 8. Sistem hexadesimal, sistem notasi posisi berdasarkan pangkat 11. Jadi contoh misalnya dalam sistem desimal 111, maka 1 yang pertama itu adalah nilainya 100, 1 yang kedua nilainya 10, 1 yang ketiga nilainya adalah 1. Dan notasi posisi basis 10, 527 itu adalah sama dengan 5 kali 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 7 kali 10 pangkat 0. Ya, jadi di sini ada tempat ya, ada 10 kuadrat, ada 10 pangkat 1 dan ada 10 pangkat 0. Nilainya 10 kuadrat itu sama dengan 100, 10 pangkat 1 sama dengan 1, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Evaluasi ya, 5 kali 100, 2 kali 10, 7 kali 1 sama dengan 527. Demikian juga untuk notasi posisi oktal, 624 basis 8 itu sama dengan 404 basis 10. Ya, kalau di sini tempatnya ya, kalau dari sebelah kanan ya, paling kanan itu 8 pangkat 0, sebelahnya 8 pangkat 1,
sebelahnya lagi 8 pangkat 2. Ini kalau nilainya 8 pangkat 2 64, 8 pangkat 1 itu 8, 8 pangkat 0 1. Evaluasi 6 kali 64, 2 kali 8, 4 kali 1. Jumlahnya adalah 384, 16 4. Misalnya 404 dalam desimal. Untuk hexadesimal, contoh 6704 basis 16 itu akan sama dengan 26372 basis 10. Ya, sangat tempat ya, dari paling kanan itu 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 kuadrat, 16 pangkat 3. Nilainya 16 pangkat 3 sama dengan 4096, 16 kuadrat 256, 16 pangkat 1 16, 16 pangkat 0 1. Evaluasi 6 kali 4096 itu sama dengan 24576, 7 kali 256 itu sama dengan 1792, 0 kali 16 sama dengan 0, 4 kali 1 sama dengan 4. Kalau total sama dengan 26372. Untuk bilangan biner 1101, 0110 basis 2 sama dengan 214 basis 2. Oke, ini dari paling kanan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Nilainya 128, 04, 32, 16, 8, 4. Tapi kalau 128, 128, 1 kali 64, 64, 0 kali 3, 20, 1 kali 16, 16, 0 kali 8, 0, 1 kali 4, 4, 1 kali 2, 2, 0 kali 1, 0. Kalau sudah 214. Jangkauan nilai yang mungkin dari suatu sistem bilangan dirumuskan jadi R sama dengan B pangkat K, dengan R-nya itu adalah jangkauan, B-nya itu adalah basis, K-nya itu adalah jumlah angka. Contoh, misalnya dalam basis 10 ada 2 angka, maka jangkauannya adalah 10 kuadrat. Itu ada 100 bilangan yang berbeda dari 0 sampai 99. Contoh lain, kalau basis 2 16 angka, maka jangkauannya adalah 2 pangkat 16 atau 65536 atau 64K. Basis atau jumlah simbol yang berbeda yang dibutuhkan untuk menggambarkan lembaran bilangan. Semakin besar basis, semakin banyak simbol yang dibutuhkan. Basis 10 membutuhkan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basis 2 membutuhkan simbol 0 dan 1. Basis 8 membutuhkan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basis 16 membutuhkan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E. Untuk suatu bilangan, semakin besar basis, semakin banyak simbol yang dibutuhkan, tetapi semakin sedikit angka yang diperlukan. Contoh, 65 dalam basis 16 atau hexadesimal itu sama dengan 101 dalam basis 10 ya. Jadi kalau dalam hexadesimal cuma ada 2 angka, di dalam basis 10 menjadi 3 angka, basis 8 3 angka, di basis 2 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 tambah 4, 7 angka ya. Basisnya besar, angkanya sedikit, basisnya kecil, angkanya banyak. Contoh lain ya, 11T basis 16 itu sama dengan 284 basis 10 sampai 434 basis 8, ini sama-sama 3 angka, tetapi kalau basis 2 nya menjadi 9 angka ya. Jadi semakin kecil basisnya, semakin banyak angka yang dibutuhkan. Untuk mengubah angka dari basis 10 ke basis yang lain, kita gunakan tabel pangkat di sini ya. 2 ini 2 pangkat 8, 256, 2 pangkat 7, 128. Basisnya ya, 8 pangkat 5, 3, 2, 7, 6, 8. 16 pangkat 4, 6, 5, 5, 3, 6. Ya, ini tabel pangkat untuk memudahkan kita mengubah dari satu basis ke basis. Contoh konversi dari basis 10 ke basis 2. Nah, ini misalnya angkanya 42 basis 10. Kita konversi ke basis 2. Nah, kita buat tabel seperti ini dan kita bandingkan angka 42 ini dengan
64. Kalau lebih kecil kita lewati. 42 kita bandingkan 32 lebih besar. Nah, kita hitung 42 dibagi 32 sama dengan 1. Maka kita tulis di sini 1, sisanya kita tulis di sini 10. Kemudian bergeser ke kanan ya, 10 ini kita bandingkan dengan 16, lebih kecil ya, maka ini 0, sisanya masih tetap 10. Ini kita bandingkan 8 lebih besar ya, 10 bagi 8 sama dengan 1, kasih 1, sisanya adalah 2. Kemudian seterusnya ya 2, kita bandingkan dengan 4, lebih kecil ya, maka kita tulis 0, sisanya masih 2, kita bandingkan dengan 2, sama ya, satunya 1, maka kita tulis di sini 1, sisanya 0. 0 bandingkan 1 lebih rendah ya, maka ini 0, sisanya juga 0. Hasil akhirnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini adalah jalan binaria ya. Kita tuliskan seperti ini, 1, 0, 1, 0, 1, 0, basis 2. Cara lain adalah dengan menggunakan seperti ini. Kita tuliskan angka desimalnya 42, kemudian kita bagi menjadi 2. Hasilnya adalah 21. Kita tuliskan di sini, sisanya adalah 0. 21 kita bagi 2, ini adalah 10. Nah, di sini ada sisa 1. 10 kita bagi 2, hasilnya adalah 5, sisanya adalah 0. 5 kita bagi 2, hasilnya adalah 2, sisa 1. 2 kita bagi 2, ini adalah 1, sisanya adalah 0. Kemudian kita baca dari bawah ke atas, hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Titik bilangan atau titik lagi, titik desimal dalam basis 10, titik pindah dalam basis 2. Tidak ada hubungan nyata antara bilangan pecahan dalam basis bilangan yang berbeda. Konversi mungkin tidak bisa tepat. Pada pecahan desimal, kalau kita memindahkan titik bilangan satu tempat ke kanan, maka hasilnya adalah mengalihkan bilangan dengan bilangan basis. Contoh 139.0 basis 10, kalau titiknya kita geser ke kanan, maka akan menghasilkan 1390 basis 10. Sebaliknya, kalau kita pindahkan titik bilangan satu tempat ke kiri, hasilnya adalah membagi bilangan dengan bilangan basis. Contoh 139.0 basis 10, kalau titiknya kita geser ke kiri satu tempat, akan menjadi 13.9 basis 10. Nah, berikut ini adalah contoh pecahan dalam basis 10 dan basis 2. Ya, jadi nilai tempatnya kalau pecahan itu kita ambil dari 10 pangkat min 1, kemudian 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4. Ya, ini contohnya nilainya jadi 10, 10, 100, 10.000, dan 10.000. Promosi 2 kali 10 sama dengan 0,2, 5 kali 100 sama dengan 0,05, 8 kali 10.000 sama dengan 0,008, 9 kali 10.000 sama dengan 0,009. Kalau dalam bilangan biner 0.10111 biner, kita kalau dari posisi tempat 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 3, 2 pangkat minus 4, 2 pangkat minus 5, 2 pangkat minus 6. Nah, ini nilainya sobat, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Ya, mudahnya ini 1 kali setengah 0,5, 1 kali 1/8 0,125, 1 kali 1/32 0,0125, 1 kali 1/4 0,01525. Sudah, hasilnya adalah 0,67. Ya, jadi dalam pecahan tidak ada hubungan umum antara pecahan jenis 10 pangkat K dengan setengah pangkat K. Sebuah bilangan yang dituliskan dalam basis 10
mungkin tidak bisa dituliskan dalam basis 2. Itu dalam pecahan ya. Kalau dalam bilangan bulat bisa, kalau dalam pecahan mungkin tidak bisa. Tapi kebalikannya benar, semua pecahan berbentuk 1/2 pangkat K dapat dituliskan dalam basis 10. Jadi kalau basisnya lebih rendah bukan dalam basis 10 bisa. Tapi kalau dari basis 10 tentu bisa dituliskan dalam basis 2. Konversi pecahan dari satu basis ke basis lain dihentikan jika tidak ada solusi rasional atau ketika akurasi yang diinginkan tercapai. Ya, jadi konversinya tidak perlu sampai tepat. Jadi suatu saat akan dihentikan kalau memang dirasa tidak ada solusi yang rasional atau sudah tercapai akurasinya. Nah, untuk bilangan campuran ya ada bilangan bulat dan ada pecahan, maka konversinya dilakukan secara terpisah. Bilangan bulat dikonversi terlebih dahulu, kemudian pecahan dikonversi secara terpisah. Seperti radik atau referensial untuk konversi, angka sebelah kiri adalah unit angka dalam setiap basis. Unit angka 0 selalu 1 apapun basisnya. Baik, demikian materi pembilangan pada kali ini. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.